Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Sobat Belajar. Yuk kita belajar bersama Pak Mahfud ya. Pada kali ini kita nanti akan fokus pada pembelajaran muatan pelajaran IPA, khususnya pada kelas 5, tema 1, subtema 2, organ gerak manusia. Pada muatan pelajaran IPA ini, khususnya pada KAD 3.1, bisa dibaca sendiri Sobat Belajar. Ini di subtema 2 ada di materinya, ada di pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran yang kelima. Kemudian tujuan pembelajarannya Sobat Belajar bisa membaca sendiri di layar. Nah, langsung saja Sobat Belajar, kita mulai pelajaran hari ini. Masih semangat ya? Coba kamu amati aktivitasmu sehari-hari saat kita berjalan. Mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang dan menggenggam? Ya, kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tangan dan otot merupakan alat gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Organ gerak manusia nanti akan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu alat gerak pasif, yaitu akan berupa tulang. Yang kedua alat gerak aktif, yaitu berupa otot. Kedua alat gerak ini yaitu otot dan tulang akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan yang sehingga akan membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Nah, kita akan membahas alat gerak pasif yaitu tulang. Nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak bagian atas yaitu tulang pada lengan, kemudian alat gerak bagian bawah yaitu tulang pada kaki. Nah, kita fokus ke alat gerak tulang pada lengan ya. Kita akan mengenal bagian-bagiannya. Yang atas itu namanya adalah tulang lengan atas, kemudian bawahnya itu ada tulang hasta, bawahnya lagi itu ada tulang pergelangan tangan. Kemudian yang di telapak itu sama, namanya tulang telapak tangan. Kemudian yang berikutnya ada tulang pengumpil. Nah, sekarang kita menyimak apa saja fungsi-fungsi dari bagian-bagian tulang itu ya Sobat Belajar. Nah, tulang lengan atas fungsinya adalah sebagai tempat menempel otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. Kemudian untuk tulang hasta berfungsi dalam memungkinkan pergelangan tangan untuk memutar. Kemudian untuk tulang pergelangan tangan berfungsi untuk menghubungkan tulang jari dengan tulang pangkal tangan. Yang berikutnya tulang telapak tangan sebagai pemberi bentuk tangan juga menghubungkan tulang pergelangan. Yang terakhir, tulang pengumpil sebagai tempat menempelnya otot lengan yang akan menggerakkan tangan, terutama tangan bagian bawah. Sudah jelas ya Sobat Belajar fungsi-fungsinya pada tulang lengan. Kemudian kita akan bahas tulang pada kaki yaitu alat gerak bagian bawah. Kita akan mengenal bagian-bagiannya dulu. Yang paling atas adalah tulang paha, terus kemudian bawahnya ada tulang tempurung lutut, kemudian bawahnya lagi ada tulang kering, kemudian ada tulang telapak kaki, bawah sendiri ada tulang kaki, maksudnya tulang jari kaki itu ya. Kemudian ada tulang pergelangan kaki, yang terakhir ada tulang betis. Kemudian apa saja fungsi-fungsinya kita akan
melihat fungsi-fungsinya. Tulang paha sebagai tempat menghubungkan tulang bagian pinggul dan lutut untuk menyangga badan pada saat berjalan. Kemudian tempurung lutut berfungsi membungkus dan melindungi sendi lutut. Tulang kering menghasilkan sel-sel darah merah dan menyediakan mineral, partikel, dan kalsium fosfor. Kemudian tulang telapak kaki sebagai pijakan agar saat kita berjalan bisa seimbang. Kemudian ada tulang jari kaki untuk keseimbangan ketika ada seorang berlari atau berusaha berhenti berlari, dan juga sebagai tumpuan. Kemudian tulang pergelangan kaki sebagai sendi menahan beban penting dibentuk oleh 3 tulang. Dan yang terakhir ada tulang betis untuk penyangga badan agar kuat dan seimbang, dan tempat melekatnya otot kaki. Coba kamu amati aktivitas sehari-harimu. Pada saat memegang sebuah benda, organ tubuhmu yang paling berperan adalah otot. Sekarang kita akan membahas fokus pada alat gerak aktif, yaitu otot ya, sobat belajar. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Nah, alat gerak aktif otot ini nanti akan dibagi menjadi 3. Ada 3 macam, yaitu yang pertama otot polos, yang kedua adalah otot lurik, yang ketiga adalah otot jantung. Mari kita bahas satu persatu ya, sobat belajar. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai 1 inti sel. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, waktu kontraksi 3-180 detik. Bentuk dari otot polos ini adalah gelondong, terletak pada organ dalam, memiliki 1 inti sel, dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polosnya biasanya berada pada bagian usus saluran peredaran darah. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Selanjutnya, sobat belajar, kita akan membahas tentang otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Karena menempel pada rangka, dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Kemudian apa saja ciri-cirinya? Bentuknya silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar sesuai perintah otak, cepat dan mudah lelah. Bentuk yang panjang, memiliki banyak inti, multisel, mempunyai pigmen mioglobin dan inti sel yang berada di tepi. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas tentang otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung apa saja ya, sobat belajar? Otot jantung itu berbentuk silindris, memiliki persabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki 1 inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Nah, biar lebih jelas kita bisa melihat letak-letaknya di mana saja toh. Yang pertama kita otot lurik itu ada di bagian ini ya,
sobat belajar ada di rangka, kemudian otot polos ada di bagian perut itu yang polos-polos itu ya warnanya, kemudian otot jantung ada di dalam jantung. Cukup jelas ya sobat belajar. Dengan mengetahui macam dan fungsi otot dalam tubuh manusia, kita jadi tahu nih betapa pentingnya peran otot dalam kehidupan manusia. Coba kamu bayangkan seandainya kamu tidak memiliki otot, ataukah otot-ototmu mengalami gangguan dan tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Nah, makanya kita harus menjaga tubuh kita sebaik-baiknya ya, sobat belajar. Demikian sobat belajar video pembelajaran dari kami ya. Nanti kalau mau link-link video pembelajaran lainnya bisa mengunjungi deskripsi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Demikian sobat belajar pembelajaran dari saya. Tetap semangat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.